Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan advokat Hermansyah dari kantor hukum Hermansyah Partners. Semoga rekan-rekan sahabat-sahabat YouTube semua dimudahkan selalu aktivitasnya ya. Saat ini ya, pada kali ini kita akan membahas tentang tindak pidana penganiayaan. Jadi terima kasih juga kepada sahabat-sahabat YouTube yang telah hadir ya di channel ini. Anda berada di channel yang tepat ya. Karena channel ini akan saya bangun ya guna mengedukasi masyarakat Indonesia agar pemahaman hukumnya lebih baik dan lebih mengetahui. Ini zamannya kita harus bangun secara hukum. Jadi dari channel ini saya nantinya berharap minimal 20-30% masyarakat Indonesia memahami tentang hukum itu seperti apa. Bukan hanya memahami tapi bahkan bagaimana cara menghadapinya. Ya. Kebetulan juga saya merupakan advokat ya, advokat dari Perhimpunan Advokat Indonesia PRADI, diketuai oleh Profesor Okto Hasibuan SH. Izin Prof. Saya juga sudah beracara hampir ya 10 tahun, bahkan kalau di dunia hukum saya mulai pos bantuan hukum sudah lebih daripada 10 tahun. Jadi channel ini sangat tepat saudara tonton karena nantinya bukan hanya edukasi hukum saja yang saya berikan, tapi bagaimana cara menghadapi permasalahan-permasalahan hukum. Kebetulan ini yang saya kaji tentang hukum pidana hari ini. Nantinya mungkin lain waktu kita akan kaji bagaimana tentang hukum perdata, pertanahan, kemudian bagaimana tentang hukum waris, bagaimana perceraian, bagaimana tentang harta bersama, banyak permasalahan ya. 10 tahun saya bergaul di dunia hukum ya, berprofesi sebagai advokat ya, praktisi hukum. Banyak yang saya temui permasalahan-permasalahan hukum dan banyak juga korban-korban. Nah, ini yang makanya saya membuat channel ini untuk mengedukasi kita semua masyarakat Indonesia. Jadi pada pembahasan ini kita akan membahas KUHP yang baru ya, karena KUHP yang baru saat ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebentar lagi akan berlaku ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus pelajari, kita harus dalami, kita harus mengetahui. Bagi rekan, bagi sahabat YouTube yang tidak suka tentang hukum, mulai dari sekarang coba deh untuk mulai suka dengan dunia hukum ya. Karena hukum ini nggak bisa kita hindari. Hukum ini harus kita jalani. Kita mulai bangun tidur sampai tidur lagi kita bergaul dengan hukum ya. Jadi kita mengetahui permasalahan-permasalahan hukum bukan hanya untuk diri kita sendiri ya, ada keluarga kita, anak-anak kita kan gitu, atau teman-teman kita yang butuh tentang edukasi hukum dan bagaimana cara menghadapi hukum itu, karena hukumnya harus dihadapi, kita nggak bisa lari dari hukum ini ya. Baik, kita kembali ke topik kita hari ini ya. Kita akan membahas tentang tindak pidana terhadap tubuh ini ya, penganiayaan ini. Jadi penganiayaan ini diatur dalam Undang-Undang KUHP yang baru nomor 1 tahun 2003 itu pada pasal 466 sampai dengan pasal 471 ya. Berbeda dengan KUHP yang lama, WPS, Wetboek Strafrecht. Jadi kita advokat atau kita masyarakat baik penegak hukum ya, jadi penegak hukum itu advokat termasuk juga penegak hukum ya, advokat, jaksa, kemudian kepolisian, hakim ya, merupakan adalah penegak hukum. Ya kita harus belajar tentang undang-undang yang baru ini. Karena ini akan segera berlaku undang-undang ini. Nah,
Apa perbedaan pasal terkait pidana ya yang diatur dalam WPS, Wetboek Panstrafrecht, kemudian diatur pada KUHP yang baru nih ya. Kita bilang adalah KUHP nasional buatan kita sendiri karena udah terlalu lama kita pakai KUHP-nya. Wetboek Panstrafrecht ya dari tahun 46 sampai dengan nanti berlakunya undang-undang ini ya. Nah, bagaimana pasal tentang penganiayaan ini mengatur tentang penganiayaan sendiri ya. Pasal 466 berbunyi ya, setiap orang yang melakukan penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 3. Nah, di sini KUHP yang baru ya sudah ada ya memasukkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kategori-kategori denda. Nah, di sini dendanya tadi disampaikan adalah kategori 3. Nah, kategori 3 ini adalah bernilai 50 juta. Ini kita akan bahas nanti di apa ya? Kita akan baca dulu 466 seperti apa. Kemudian ayatnya jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan luka berat dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun. Kemudian jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan matinya orang dipidana dengan penjara paling lama 7 tahun. Ya. Kemudian termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam perbuatan yang merusak kesehatan. Ini juga termasuk. Nah, ayat 5-nya percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dipidana. Nah, ini tindak pidana penganiayaan yang biasa karena klasifikasinya ada biasa ya ayat 1, kemudian ada yang menyebabkan luka berat, kemudian ada yang menyebabkan matinya orang. Di sini ada 3 klasifikasi tindak pidana. Nah, kalau tindak pidana yang biasa ini kemarin diatur di WPS itu pada pasal 351. Jadi ini dimasukkan juga kombinasi pasal-pasal yang penganiayaan seperti luka berat, kemudian ini dijadikan satu pasal di 466. Ya. Kemudian di sini 467 ya, 467 setiap orang yang melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ya. Jadi di sini KUHP yang baru menyisipkan bahwa pidana yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu dipidana penjara dengan 4 tahun. Ini dalam prakteknya memang mesti agak sedikit lumayan berat untuk pembuktiannya ya, karena penganiayaan dengan rencana ini. Tapi di dalam KUHP sendiri memang penganiayaannya juga tidak ada dijelaskan secara tegas, secara aturan, namun bagaimana interpretasi daripada hakim terhadap tindak pidana ini. Jadi menurut hemat saya sebagai advokat ya, penganiayaan dengan rencana lebih dahulu ini dilakukan mungkin bukan dengan ini ya sekali pertemuan terjadi tindak pidana, tidak, tapi adanya pemikiran ingin menganiaya daripada pelaku. Nah, itu berbeda. Dia akan diganjar ke pasal 467 ayat 1 di mana hukumannya ada 4 tahun. Nah, jika perbuatan sebagaimana dimaksud ayat 1 mengakibatkan luka berat dipidana penjara paling lama 7 tahun. Ya, luka berat ini adalah kalau dulu diatur di pasal 90 WPS. Nah, sekarang luka berat itu artinya adalah yang menimbulkan luka yang cacat permanen. Ya, itu yang disebut dengan luka berat. Jika kemudian ayat 3-nya menyebutkan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan matinya orang dipidana dengan penjara paling lama 9 tahun. Nah, ini yang saya sebagai praktisi hukum menganggap ini ada celah ya ketika seseorang melakukan pembunuhan. Ya, hukumannya jauh pembunuhannya. Kalau dulu di pasal 338. Nah, ini bisa jadi itu 338 itu
20 tahun penjara, 15 sampai 20 tahun penjara. Nah, ini 9 tahun ini ada celah hukum di sini. Makanya ini dalam nanti pengaplikasiannya pasti akan ada permasalahan-permasalahan hukum ya, karena ini baru. Kita udah terbiasa dengan KUHP dari tahun 1946 sampai dengan 2024. Nah, ini berlaku nanti di 2025 ya. Kemudian kita kaji lagi pasal 468 juga tentang penganiayaan. Setiap orang, ayat 1, setiap orang yang melukai berat orang lain dipidana karena penganiayaan berat ya, dengan pidana penjara 8 tahun. Kemudian jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan mati, dipidana dengan penjara 10 tahun. Ya, masih pidana juga nih. Kemudian 469 menyebutkan setiap orang yang melakukan penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu dipidana dengan penjara paling lama 12 tahun. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada 1 mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan paling lama 15 tahun. Di sini juga KUHP nasional, KUHP yang baru menyisipkan juga pasal terkait 470 tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 466 sampai dengan 469, pidananya dapat ditambahkan sepertiga ya, sepertiganya dari tindak pidana itu jika tindak pidana tersebut dilakukan terhadap pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah. Kemudian B-nya dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan atau terhadap ibu dan ayah. Nah, ini dimasukkan pasal ini gunanya agar ada pemberatan. Sini pemberatan ya, efek jera daripada tindak pidana tersebut. Kemudian di pasal 471 yang menyebutkan ayat 1, selain penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 467, pasal 470, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan profesi jabatan atau mata pencarian dipidana dengan penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Nah, ini dulunya diatur dalam pasal 352. Inilah yang kita sebut dengan tipiring, tindak pidana ringan. Ya, jadi ini diatur juga. Jadi dari 352 masuknya ke 471. Jadi ini diaturnya tindak pidana ringan di mana hukumannya itu pidana penjara 6 bulan atau ini boleh pilih ya pidana denda, tergantung nanti hakim yang memutuskan. Denda kategori 2. Nah, kategori 2 dalam undang-undang ini di pasal 79 menyebutkan itu 10 juta rupiah kategori 2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya, pidananya dapat ditambah sepertiga. Nah, ini juga ada aturan juga ya. Jika yang dianiaya itu atau korban itu merupakan orang yang bekerja kepada pelaku atau menjadi bawahan daripada pelaku, pidananya dapat ditambah sepertiga. Dan ayat 3, percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dipidana ya. Jadi memang percobaan ini tidak bisa dipidana kalau bicara-bicara saja, karena dia harus ada perlakuan kekerasan terhadap tubuhnya harus nyata. Nah, sekarang setelah kita membahas mendalami tentang tindak pidana penganiayaan, pertanyaannya ada 2. Ketika kita menjadi korban tindak pidana ya penganiayaan ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan pertama adalah foto dulu hasil daripada tindak pidana itu. Contoh mungkin ada luka, ada beram-beram yang nanti bisa hilang ya. Kalau kawan-kawan atau saudara-saudara semua berada di kota, mungkin bisa langsung ke polsek setempat atau ke Polres ya, dengan minta surat rujukan dari polsek atau Polres untuk melakukan visum et repertum, karena nanti dari hasil visum et repertum itulah benar nampak apakah terjadi tindak pidana ya. Tapi kalau kawan-kawan yang jauh yang tinggal di pedalaman yang mungkin ke puskesmas saja butuh waktu berapa lama,
Ya minimal itu difoto. Nah di fotonya juga jangan sendiri, kalau bisa didekatlah dengan ketua RT atau dengan kepala desa, diceritakan tentang kejadiannya, kemudian itu difoto, atau 2 orang saksi yang bukan merupakan ada hubungan kekeluargaan dengan kita menyaksikan bahwa itu hasil tindak pidana, kemudian dia foto. Nah, memang lebih bagusnya adalah ketika memang ada saksi di situ ya, di tempat kejadian. Jadi saksinya itu bersifat penuh, bukan testimonium da audito. Jadi saksi itu benar-benar melihat sendiri, mengetahui sendiri tentang kejadian tindak pidana itu. Nah, itu yang harus dilakukan adalah terkait dengan luka atau beram-beram hasil tindak pidana tersebut, itu harus kita buat ya, kita buat. Kemudian kita melakukan visum et repertum. Kalau tadi dekat dengan polsek atau polres, segera ke polsek ke polres, korban tindak pidana penganiayaan minta rujukan atau minta surat pengantar dari polsek atau polres untuk melakukan visum et repertum ya. Kemudian juga saksi-saksi juga disiapkan yang mengetahui tentang tindak pidana itu. Nah, pertanyaan kalau misalnya tidak ada saksi, nah ini yang menjadi ketika kita dianiaya sendiri ya, tidak ada saksi, ini yang harus kita pecahkan juga. Jadi Anda visum et repertum dulu, kemudian benar terjadi tindak pidana, bahwa saudara sendiri adalah sebagai saksi pelapor. Jadi di dalam hukum itu ada adigium ya, unus testis nullus testis, satu saksi bukanlah saksi ya. Itu berlaku ketika hanya satu saksi saja, tidak ada alat bukti lain pendukung. Nah, tapi ketika satu saksi, Anda sebagai korban menyatakan memang sebagai korban ya, kemudian ada visum et repertum yang menyatakan memang terjadinya tindak pidana, kemudian ada seseorang yang bisa menguatkan bahwa saudara pada saat itu memang pergi satu tempat. Nah, saudara dipidana di satu tempat itu, jadi bisa merupakan pertimbangan nantinya masuk kepada bukti petunjuk, karena di situ sudah ada 2 alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud pasal 184 KUHP. Itu yang harus disikapi. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana, Bang, kalau saya jadi pelaku? Nah, kalau saudara jadi pelaku, ini juga harus disikapi dengan baik ya, karena banyak ya, saya pernah menangani beberapa perkara dulu waktu WPS ya, baik bukan Slapres, buku yang lama itu sebenarnya dia melakukan 352, tapi masuknya ke 351, diarahkan ke 351 ya, dengan alasan itu terhalang pekerjaannya, kemudian dengan alasan adanya luka-luka yang sebenarnya luka-luka itu mungkin ditampilkannya setelah terjadinya tindak pidana. Ini ya harus disikapi. Saudara sebagai pelaku ya, segera juga mencari alat bukti, keterangan saksi bahwa saudara mungkin hanya menampar, menempeleng kan gitu, atau mungkin hanya menolak sedikit, tapi tidak mengakibatkan sakit, tidak mengakibatkan luka ya daripada tindak pidana itu ya. Tadi seperti tadi, kalau ini di KUHP yang baru ini masuk ke pasal 471 gitu kalau jadi pertanyaannya bagaimana kondisinya kalau jadi korban, bagaimana kondisinya kalau jadi pelaku tuh. Tapi sebenarnya memang kalau tindak penganiayaan ini sih baiknya adalah diselesaikan secara baik ya, secara damai, secara keluargaan ya. Karena sekarang juga di dalam beberapa peraturan Perpol polisi juga mengajukan untuk restoratif justice ya, restoratif justice. Sama juga kejaksaan sekarang lagi in-nya restoratif justice, itu ya lebih baik. Namun kadang-kadang kan tindak pidana penganiayaan ini sering pelaku yang diperas oleh si korban, itu yang bahaya ya. Jadi kalau seperti itu memang sebenarnya kalau saya sih pidana biasanya saya lakukan dengan pidana. Jadi pelaku juga bisa mengajukan laporan terkait korban jika memang ada untuk memaksa si pelaku, mengancam pelaku, kemudian tidak pidana yang lain yang timbul, itu yang harus disikapi. Jadi
bahwa pelaku tindak pidana sendiri tidak menghilangkan haknya ya untuk melapor. Memang banyak kejadian di beberapa instansi ya kepolisian, tapi sebenarnya itu pun sih oknum ya, karena masih banyak kok polisi-polisi baik masih banyak, jaksa-jaksa yang baik masih banyak, pengacara-pengacara yang baik juga masih banyak, termasuk hakim yang baik juga banyak. Kalau saya rasa itu oknum. Cuma memang kalau berhadapan dengan oknum-oknum seperti itulah yang harus kita belajar, edukasi. Bagaimana kita berdiri sebagai korban, bagaimana kita berdiri sebagai pelaku. Ya. Jadi bahasan tentang tindak pidana penghinaan ini saya rasa bisalah bermanfaat untuk penonton-penonton YouTube semuanya di Indonesia, dengan harapan channel ini bisa memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Apapun profesi Anda harus mengerti hukum. Dunia sekarang ini udah wajib kita mengerti hukum. Bagi Anda yang tidak suka dengan hukum, mulai sekarang Anda harus suka dengan hukum. Karena ketika Anda mengerti hukum, bukan diri Anda saja sendiri yang terselamatkan, ya, tetapi keluarga Anda, saudara-saudara Anda juga terselamatkan. Jadi channel ini saya bangun seperti yang tadi saya sampaikan, harapan saya 20-30% penduduk Indonesia, masyarakat Indonesia, ya, khususnya sahabat-sahabat YouTuber mengetahui tentang hukum. Jangan buta hukum, kita harus melek hukum mulai dari sekarang. Kita harus mempertahankan diri kita, keluarga kita, semuanya dengan hukum. Dan satu hal, berbagi itu indah. Kemudian berbagi itu sangat baik dan dianjurkan. Jadi jika channel ini bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya, silahkan Anda like dan subscribe. Kemudian hidupkan tanda lonceng, karena saya akan membangun channel ini untuk mengedukasi masyarakat Indonesia agar mengerti tentang hukum. Baik, itu saja. Terima kasih. Semoga sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.